الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين في جيش المرسلين صلى الله عليه وسلم ويفتح علينا وعليكم بما فتح على أوليائه وأصفيائه في الفتح المدرك الكبير في الآيات القرآنية وأحاديث النبوية وسائر العلوم العقلية والنقلية في خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا المؤلف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala fa in qulta daliluka hadha ghairu maqbulin 'inda al-hakim fa inna ra'yahu takhsisul ayah bi azwajihi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam. Bila mana ada yang mengatakan dari kalian kepadaku, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwasanya dalilmu itu tidak bisa diterima menurut Al-Imam Hakim, karena pandangannya Imam Al-Hakim, ayat tersebut dikhususkan untuk istri-istri Nabi SAW sebagaimana yang telah lalu. Bahwasanya di sini Al-Imam An-Nabhani sebelumnya membahas hadis yang berbunyi la yatafarraqu hatta yarida 'alal haud. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah dorongan buat kita untuk memuliakan keluarga Nabi dan menjadi kabar gembira buat para keluarga Nabi SAW bahwasanya mereka itu tidak akan berpisah atau tidak akan meninggalkan agama Islam sampai mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan beliau juga berdalil akan hal tersebut dengan ayat Quran yang berbunyi innama yuridullah yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kotoran yang lebih jelek daripada kekufuran. Oleh karenanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang suci, maka tidak mungkin mereka itu akan berpaling dari agama Islam. Lalu bila mana ada orang berkata bahwasanya dalil itu kan menurut Imam Hakim adalah dalil tentang istri-istri Nabi SAW, tidak bisa diterima. Baik, kata Imam Yusuf An-Nabhani, qultu, ya, na'am, ya benar. Ya, kalau Imam Hakim berpendapat seperti itu, wa huwa wa in ra'a dzalika illa annahu huna wa fi ma taqaddama athbata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a aliyan wa fatimata wal hasan wal husain wa tala hadhil ayah. Iya, kata Imam An-Nabhani, beliau berpendapat seperti itu. Melainkan saja bahwasanya di sana juga ya di sini juga beliau Al-Imam Hakim telah menyebutkan sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Husain dan membacakan ayat tersebut. Dan beliau juga memberikan penjelasan bahwasanya wazadahuna qauluhu fadurriyatu minhum fahum safwah. Oleh karenanya zuriyah keturunan Nabi SAW itu termasuk daripada ahlul bait Nabi, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang safwah, orang-orang yang bersih, yang suci. Jadi kata Syekh Yusuf An-Nabhani, meskipun Al-Imam Hakim berpendapat seperti itu, tapi juga beliau meyakini bahwasanya Nabi SAW juga memanggil keluarga-keluarga beliau, dan beliau mengatakan bahwasanya dari keturunan-keturunan mereka ini termasuk juga ahlul bait yang mana mereka itu adalah orang-orang yang bersih. Ini jawaban beliau kepada orang yang mengatakan bahwasanya dalil yang beliau pakai itu tidak bisa diterima oleh Imam Hakim. Tapi kata beliau, Imam Hakim sendiri pun mengatakan, ya, di beberapa tempat di sebelum pembahasan ini mengatakan bahwasanya mereka ini, keluarga Nabi ini, ya termasuk di dalam ayat tersebut juga. Bahkan beliau mengatakan wa qala hunaka hadhi da'watun minhu ba'da nuzul ayah ahabba ay yudkhilahum fiha. Seperti sebelumnya
Imam Hakim juga mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka, ya, itu setelah turunnya ayat surat Al-Ahzab tersebut, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mereka itu agar masuk ke dalam ayat tersebut. Fahuwa la budda wa an ya'taqida anna da'watan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ustijibat fihim. Oleh karenanya pendapat Imam Hakim ini, ya, bahwasanya beliau ini, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, fahuwa, ya, ini Imam Al-Hakim ini, beliau juga meyakini bahwasanya, ya, mereka-mereka ini yang dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Nabi itu telah menyambut, ya, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana kadzalik, dan apabila demikian, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, fahum ala kulli halin dakhiluna fi hukmil ayah awalan wa bidzat, ya, kama huwa ra'yul jumhur. Kalau begitu, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, perkataan Imam Al-Hakim ini, ya, berarti mereka pun, ya, dimasukkan di dalam hukum ayat tersebut sebagaimana pendapatnya para jumhur. Ya, jadi Imam Hakim juga, kata menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, ya, sama, ini berarti pendapatnya sama al-jumhur. Au akhiran wa bil aradi ala ra'yi, dan juga bisa jadi Imam Hakim berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini jawaban daripada Syekh Yusuf An-Nabhani bila mana ada orang yang mengatakan bahwasanya ayat itu dipakai oleh Imam Hakim sebagai dalil bahwasanya ayat itu khusus tertuju kepada istri-istri Nabi. Tapi kata beliau tidak, iya, memang begitu, tapi nyatanya juga Imam Hakim banyak menguraikan, menjelaskan bahwasanya beliau meyakini, ya, adanya peristiwa yang disebut dengan al-kisah tadi, ya, peristiwa ahlul aba atau ahlul kisah itu. Berarti pendapatnya beliau ini sama dengan pendapatnya al-jumhur, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Baik. Faqad tsabata 'adamu tafarruqi min kitabillah. Kemudian kita kembali pembahasan pada tentang bahwasanya para ahlul bait itu tidak akan berpisah atau tidak akan meninggalkan jauh-jauh dari Al-Quran atau kitabullah. Apa maknanya itu, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani? Bi'adami inhirafihim an dinil Islam ila wurudil haud. Ya, ini para ahlul bait itu tidak akan sama sekali menyeleweng, ya, dari agama Islam sampai mereka, ya, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya, di haudnya. Wa yadullu lidzalika, hal itu, ya, bisa kita lihat dari dalil Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah mengatakan kelak, ya, Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu sampai apa? Fatardha, sampai kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puas, ya, rela, ridho dengan karunia tersebut. Naqal al-Qurtubi an Ibnu Abbas fi tafsir hadhil ayah annahu qala ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Telah menukil al-Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya sebuah penafsiran dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas tentang ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa kepuasan yang akan dirasakan atau didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari karunia yang Allah akan berikan kelak? Bahwasanya kerelaan Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika tidak ada satupun keluarga Nabi SAW masuk ke dalam api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para dzurriyyah Nabi itu tidak akan menyeleweng dari agama Islam, akan terus terjaga agamanya, akidahnya, sampai beliau mereka itu masuk ke dalam surga Allah SWT dengan selamat. Wa adillatu dzalika minas sunnah katsira, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlul bait itu akan selamat dari api neraka, tidak akan nyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis itu banyak. Di antaranya mana? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Fatimata qad ahsanat farjaha faharramaha Allahu wa dzurriyyataha 'alan nar. Qala al-Hakim haditsun sahih. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Fatimah sungguh benar-benar telah menjaga kesuciannya, maka Allah haramkan untuknya dan keturunan-keturunannya, ya, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya dzurriyyah Nabi pun
dzurriyyah Nabi itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran ibn Hasin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi alla yudkhilan nar ahadan min ahli baiti fa'ataniha. Riwayat dari Sayyidina Imran bin Hasin, ya, bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dimasukkan ke dalam neraka salah satu dari keluargaku. Fa'ataniha, Allah pun ya memberikan hal itu. Wa sayati fil maqsadits tsani ziyadah tafsil fi hadzal ma'na, nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam fasal yang kedua dari makna ini. Wa adzkur huna dalilan zahara li min qouli sallallahu alaihi wasallam kullu sababin wa nasabin yanqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Aku sebutkan di sini satu dalil saja, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua sabab dan semua nasab itu terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Fa innahu yatadammanu ismatu ahli baitin nubuwah minal kufur. Hadis tersebut yang menyimpulkan bahwasanya para ahlul baitun nubuwah itu mereka terjaga, orang-orang yang terjaga dari kekufuran. Artinya tidak akan mereka itu meninggalkan agama Islam, gitu ya. Idlau jaza alaihim lama saqalahu sallallahu alaihi wasallam hadzal istitsna. Kalau gitu ya, misalkan terjadi kekufuran itu pada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengecualian ini. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Fa innal kufra akbaru qatin li sabab wan nasab. Karena kekufuran itu adalah paling besarnya pemutus sabab dan juga nasab. Oleh karenanya tidak mungkin itu terjadi. Ahlul bait itu kufur, nggak mungkin. Jatuh dalam kekufuran itu tidak akan terjadi. Ya, karena ini adalah sudah menjadi permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattisalu nasabihim yaumal qiyamah bihi sallallahu alaihi wasallam hujjah ala adami mufaraqatihim ad-din biyaqin. Maka hubungan nasab mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus terjaga sampai hari kiamat itu menjadi bukti dalil terkuat bahwasanya dengan terusnya terjaga nasab para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalil terkuat bahwasanya mereka itu tidak akan pernah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala biyaqin, dengan yakin. Pasti, ya. Ketika nasab itu terus terjaga, tersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi hal yang begitu luar biasa, tidak akan sama sekali ya dimasukkan surga, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada di mana mereka itu tidak akan meninggalkan kitabullah, ya, tidak akan jauh-jauh atau tidak akan meninggalkan kitabullah tersebut, yaitu mereka tidak akan menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fiikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahli baiti. Dan adapun sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian apabila kalian ini berpegang ya dengannya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan juga keturunan-keturunan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berpegang dengan dua pusaka ini. Tapi kata beliau, fal akhdhu bi kullin minhuma bima yunasibu. Ya, berpegang dengan kedua ini disesuaikan dengan masing-masing keadaan kita. Ya. Fal akhdhu bi kitabillah at-tamassuk bihi bil amal bi ahkamihi wa tahlili halalihi wa tahrimi haramihi. Yang dimaksud dengan berpegang dengan kitabullah adalah berpegang ya dengannya dengan apa? Mengamalkan dan juga mengamalkan hukum-hukumnya dan juga menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berpegang dengan itrah wal akhdhu bil itrah ahlil bait at-tamassuk bima yaqtadihi haqquhum. Adapun berpegang dengan ahlul bait itu adalah apa? Memberikan ya akan hak-hak mereka. Apa hak-hak mereka yang harus kita penuhi? Minal mahabbah wal inayah wat tabjil wal i'zami wal ijazi wal ikram. Yaitu ya seperti mencintai
memelihara dan juga mengagungkan ya para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa syamilun lahum jami'an muhsinuhum wa musiuhum. Dan ini kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, syamilun lahum jami'an muhsinuhum wa musiuhum. Ini mencakup seluruh ahlul bait, baik yang memiliki perangai bagus ataupun yang tidak bagus. Wa hina idzin yasqutu ma awradaul hakim binaan ala ma fahimahu fil hadis. Nah, kata Imam Yusuf An-Nabhani dari penjelasan hadis ini ya, bahwa apa yang telah ditafsirkan oleh Imam Al-Hakim sebagaimana yang beliau pahami di dalam hadis, wa bana ala dzalika takhsisu bil a'imma minhum, dan juga beliau mengatakan bahwasanya hadis tersebut dikhususkan untuk a'imah saja yang menurut Imam Hakim mereka adalah orang-orang yang alim dari kalangan ahlul bait. Nah, ini kata Imam Yusuf An-Nabhani, pendapat tersebut gugur gitu ya menurut beliau ya, dengan dalil hadis tersebut juga, dan juga dikuatkan dengan wa yashhadu lidzalika ar-riwayatil ukhra, dan juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya penafsiran Imam Hakim ini pun lemah, tidak kuat, dan dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayatnya sahabat Zaid ibnu Arqam as-Sabiqah, seperti riwayatnya Sayyidina Zaid yang telah disebutkan, ana tarikun fikum tsaqalain awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ya, hadis tentang aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang luar biasa, yang istimewa ya, yaitu kitabullah yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya yang terang, maka ambillah kitab Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah. Fahatha ala kitabillah wa raqaba fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya betul-betul menganjurkan kepada kita umatnya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlu baiti udzakkirkumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kemudian Nabi berpesan untuk betul-betul memperhatikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ulangi pesan tersebut sebanyak dua kali. Fa anta tarahu sallallahu alaihi wasallam khassal akhdhu wal istimsak min haitsul hidayah bi kitabillah wa dzakara hikmatu dzalika biqauli fihi al-huda wan nur. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau lihat di dalam hadis tersebut mengkhususkan al-akhdhu wal istimsak, berpegang teguh ya dengan kitabullah itu dari sisi hidayahnya. Ya, karena Nabi mengatakan di Al-Qur'an ada hidayah dan juga cahaya. Tsumma ba'da an tamma ma'na al-akhdhu wal istimsak dzakara ahla baitihi sallallahu alaihi wasallam wa qala udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kemudian setelah beliau menjelaskan akan pentingnya dan keharusannya umat Islam ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an, beliau menyebutkan tentang perihal keluarga Nabi. Ya, beliau mengatakan udzakkirukumullah fi ahli baitihi wa karrarahu ta'kidan lil wisayati bihim wal inayah bi sya'nihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya sebanyak 2 kali. Itu tujuannya untuk menekankan kepada kita agar menjalankan wasiat ini dan betul-betul memelihara, memperhatikan akan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakhus minhum ahadun duna ahad. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan siapapun dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Hakim tadi yang mengatakan bahwasanya itu khusus buat para imam-imam yang alim saja dari ahlul bait. Nah, kata Imam An-Nabhani, tidak ada dalam hadis tersebut Nabi mengkhususkan salah satu dari mereka. Wanzur, lihatlah ila qauli Zaid lamma sa'alul Husain an ahlil bait min manhum ahlu baiti man hurima alaihimus sadaqah. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, lihatlah coba kalau kita melihat riwayat dari Sayyidina Zaid ketika ditanya oleh Sayyidina Hasan tentang ahlul bait. Siapa mereka ahlul bait? Mereka itu kata Sayyidina Zaid adalah yang diharamkan oleh Allah untuk menerima zakat. Ba'dahu tajidahu nassan fil maqsud. Ya, setelah nas itu kita dapat ya sebuah penjelasan yang dimaksud ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa riwayat Zaid fi maqulna, seperti riwayat Zaid yang telah beliau sebutkan juga ada riwayat lain. Riwayat Hudzaifah bin Usaid allati dzakaraha al-Hakim fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala fiha
wa inni sa'ilukum hina tariduna alayya 'anits tsaqalain. Riwayat yang sama seperti riwayatnya Zaid, yaitu riwayatnya Sayyidina Hudzaifah bin Usaid yang disebutkan oleh Imam Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya aku akan mempertanyakan kalian ketika kalian datang kepadaku tentang apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mempertanyakan tentang ats-tsaqalain tadi. Fanzuru kaifa takhlifunani fihima. Ya, bagaimana kalian ya memperlakukan dua hal tersebut. Ats-tsaqlul akbar kitabullah ta'ala sababun tarfu biyadillah wa tarfun biaidikum fastamsiku fala tadhillu wa la tubaddalu. Ya, ats-tsaqlul akbar yaitu kitabullah. Ya, pusaka yang pertama yang besar, ya, sesuatu yang besar yang pertama adalah kitabullah, yang mana sabab tarfuhu biyadillah wa tarfun biaidikum. Ya, ujungnya itu ada di genggaman Allah dan ujungnya lagi ada di tangan kalian. Maka kata Rasulullah SAW, berpegang teguhlah, jangan kalian tersesat dan jangan kalian merubah-rubah. Wathaqulul asghar itrati ahli baiti fa inni qad nabba'ani latif al-khabir annahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Kemudian athaqulul asghar adalah itrahnya Nabi SAW atau keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita kepadaku bahwasanya keduanya itu tidak akan terpisah sampai datang kepadaku di haud. Nah, ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani, riwayat ini menjelaskan bahwa ya di dalam hadis tersebut itrah ahlul bait yaitu mereka-mereka yang memang telah disebutkan di dalam riwayat Zaid, gitu ya, Zaid ibn Arqam yang dikatakan mereka yang haram menerima sedekah, dan tidak ada sama sekali Rasul mengkhususkan siapa mereka itu, ya bukan a'immah saja tapi juga siapapun, baik yang memiliki perangai baik atau tidak, atau alim atau tidak, itu bila mana dia memiliki nasab bersambung kepada Nabi, yaitu mereka ahlul bait. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fastamsiku fala tadillu wa la tubaddalu ba'da qawli ats-tsaqlul akbar kitabullah ta'ala sababun tarfu biyadillah wa tarfun biaidikum yuwaddihu laka anal istimsak lil hidayah wa adamid dhalal innama huwa khassun bits-tsaqlil akbar kitabullah. Kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hadis fastamsiku fala tadillu wa la tubaddalu itu disebutkan oleh Nabi setelah Nabi mengatakan ats-tsaqlul akbar, ya, kitabullah, yakni kitabullah sabun tarfu biyadillah wa tarfu biyadikum, itu menjelaskan kepada kita, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwasanya berpegang teguh ya dengan itu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan wa adamud dhalal, ya, innama huwa khasun bitsaqalil akbar. Ini menunjukkan berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, ya, khusus kepada Al-Qur'anul Karim. Wa bayyana sababu dzalika biqauli sababun tarfu biyadillah wa tarfun biaidikum wa ba'da tamami ma yata'allaq bitsaqalil akbar qala sallallahu alaihi wasallam wa tsaqalul asghar itrati ahla baiti. Dan beliau menjelaskan mengapa itu tadi Al-Qur'an menjadi ats-tsaqalul akbar, karena tadi ya ujungnya itu maksudnya ujungnya tarfuh, maksudnya tarfuh, ya, tarfuh. Al-maksud bit-tarf at-tarf tarfuhu biyadillah wa tarfu biaidikum. Baik. Iya. Sisi atau ujungnya itu berada di genggaman Allah, dan juga ujungnya atau sisinya ada di tangan kalian. Nah, ini menjadi sebab bahwasanya Al-Qur'an itu harus kita pegang teguh. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang yang ats-tsaqlul akbar, beliau menjelaskan ats-tsaqlul asghar, gitu ya. Al-Imam Yusuf kemudian mengatakan walau kana al-murad al-istimsak bihima ma'anil hidayah kama fahimahul hakim fa adkhala qauman minal itra at-tahirah wa akhraja akharin la wajaba ta'khir fastamsiku fala tadillu an qawlihi watsaqul asghar itrati ahla baiti. Ya, kalau seandainya yang dimaksud dengan memegang teguh dengan keduanya itu bersamaan, yang tujuannya dari segi hidayah, ya sebagaimana yang dipahami oleh Imam Hakim, maka ya akan terjadi yang seperti disebutkan tadi, akan memasukkan itrah yang bersih saja dan
mengeluarkan yang lainnya gitu ya, yang jelek-jelek itu ya nggak termasuk begitu ya, kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah itu, jadi bukan itu maksudnya, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi yang dimaksud dengan lil hidayah itu hanya untuk Al-Quran saja ya, untuk orang-orang yang memegang Al-Quran saja. Fa dhahara an itrati ahli baiti fi hadhil hadits kullu man hurima alaihi shadaqah ay az-zakah kama qalahu Zaid ibnu Arqam. Ya, jadi ikrah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah semua yang diharamkan untuk menerima zakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid ibnu Arqam. Wa qarrabahum sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah ta'ziman li sya'nihim wa taqidan li talabil inayah bihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dekatnya mereka dengan kitabullah, artinya penyebutan ahlul bait dibarengi dengan kitabullah ini menunjukkan akan keagungan mereka, dan juga menekankan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan para ahlul bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang disebutkan oleh al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Wa aghrabu ma fi ibaratil hakim, ada pendapat ada ibarat Imam Hakim yang gharib gitu ya, yang aneh. Fa idza kana hadzal ilmu wal fiqhu mawjudan fi ghairi unsurihim lazimna al-iqtida bihim kal iqtida bihaula. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya beliau mengatakan apabila ilmu ini dan juga agama ini ada pada selain keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita untuk mengikuti mereka sebagaimana kita wajib mengikuti para ahlul bait. Faqad jarahul kalam ila ansawa itratahu bi ghairihim. Ya, bahwa ini ucapan Imam Hakim berarti menarik pembicaraan tersebut itu kepada bahwasanya itrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan yang lainnya gitu ya, kata Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, bahwasanya ibarat Imam Hakim ini aneh gitu ya, gharib. Ya, kalau pernyataan beliau mengatakan bahwasanya ilmu dan fikih ini berada pada selain keturunan Nabi itu, kemudian kita harus menghormati mereka seperti kita harus menghormati ahlul bait, ini gharib. Ya, karena seakan-akan jadi menyamai gitu ya, atau kedudukannya itu sama ahlul bait dengan orang yang alim selain ahlul bait gitu ya. Wa id lam yaj'al maziyya li unsurihim wa inna ma ja'al maziyya lil ilmi wal fiqh alladhi yujad fihim wa fi ghairihim. Ya, beliau tidak menjadikan ada sebuah maziyah ya, keistimewaan pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau menjadikan maziyah itu pada ilimnya, pada pemahaman agamanya yang bisa didapati pada ahlul bait atau juga pada selain ahlul bait. Fasara ma'na al-itra ahlul bait fi hadhil hadits ulamaul a'immah wa fuqaha'uha, sehingga makna itra ahlul bait yang dipahami oleh Imam Hakim ini ya hanya tertuju pada ulama-ulama ya, umat dan fuqaha-fuqahanya saja, jadi ahlul bait. Wal kana hadhi muradu sallallahu alaihi wasallam, apakah iya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, seperti yang dipahami oleh Imam Al-Hakim? La wallah, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, tidaklah ya, tidak seperti itu. Ma arada illa itratal aqriba juhalan wa ulama'an atqiya'an wa ghair atqiya. Ya, kita menginginkan yang dimaksud dengan itrah itu orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang tidak alim ataupun yang alim, yang bertakwa ataupun yang tidak bertakwa, semuanya sama. Selagi dia ahlul bait, yaitu namanya ahlul bait, bukan yang hanya pintar-pintarnya saja seperti itu, yang seperti dipahami oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Amma fuqahaul Islam wal ulama al-a'lam, adapun para fuqaha, para orang-orang yang memahami betul agama Islam ini, dan para ulama-ulamanya yang tinggi kedudukannya, fahum qudwatul ummah, mereka ini adalah memang mereka adalah sosok-sosok panutan umat ini, wa masabil zulma, dan juga pelita ya kegelapan di dalam umat ini. Walakin hadza ghairu dzak, ya, tapi ini tidak sama dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum nafsuhum minad dakhilina tahta al-khitab fi hadhil hadits. Para fuqaha, para ulama, mereka itu masuk dalam ya penjelasan atau dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut ya. Tujuannya apa? Li ri'ayati itrati sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimi syani biwajhil umum, bal hum ahaq bidzalika min jami'in nas. Jadi para fuqaha Islam wal ulama, mereka adalah panutan-panutan kita itu
secara otomatis masuk dalam khitab ya Nabi SAW hadis tersebut, yang mana tujuannya para ulama dan fuqaha ini ya untuk menjaga keluarga Nabi SAW dan untuk mengagungkan mereka secara umum, dan bahkan para fuqaha dan ulama, orang-orang yang memahami betul agama ini, mereka justru lebih berhak ya untuk memperhatikan persoalan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Imam Nabhani mempunyai pendapat alim, seorang yang alim, sudah tidak diragukan lagi ilmunya, mempunyai pendapat seperti itu. Gitu. Ya. Nah, kita baca untuk apa? Supaya mengerti, ada pendapat ulama begini, ada juga ulama yang mengatakan seperti ini. Berarti memang ada khilaf yang ada, dan bahkan buku ini memang ditulis oleh beliau untuk menjawab, gitu ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlul bait itu yang alim saja yang dihormatin. Nah, itu salah, gitu ya. Kalau yang nggak alim jangan seperti itu ya. Nah, wajib juga mau alim mau apa, mau dia yang alim mau yang soleh, yang apa tetap kita hormati. Dari situ berat, ya. Kalau cuma yang alim ya wajar, ya kita belajar sama orang, nanti belajar ketemu gurunya habaib, ya siapapun bahkan ya, gitu. Tapi yang biasa-biasa, orang yang bisa mencintai yang biasa-biasa itu, ini yang orang-orang pilihan khusus, ya. Tapi sini ada tambahan sedikit, nanti biarkan di kitab saja yang mau anak nggak mau mencarai terlalu panjang. Tapi ada penting begini, bahwa qudwah ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah, itu mereka adalah jaminan dan sebagainya, itu surga dan sebagainya. Kita ini bicara ahlul bait ya. Kita yang punya nasab ke situ tidak boleh kita mengandalkan, gitu ya, nggak boleh itu mengandalkan begitu, dan tidak ada memang. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad mewanti-wanti itu ya, waqad ta'akhkhara qaumun bikana abi, gitu ya, orang yang banyak mundur kalau dia suka mengandalkan hanya abi saja. Kita nggak mengandalkan itu, tidak boleh mengandalkan hanya seperti itu. Tapi di sini ada ini penting, mungkin antum punya terlintas di benak antum yang hadir ini. Ini bukan bab kasyaf, cuma pakai akal saja gitu ya. Karena nggak ada kasyaf-kasyafan, nggak ada ya. Di sini biasa-biasa aja, normal-normal aja. Mungkin ada terlintas, loh bagaimana? Ya, tidak ada yang melenceng, ternyata kan ada. Sekarang ini kita lihat saja begitu. Gimana ada habaib yang aneh-aneh? Itu bagaimana dengan yang seperti itu? Kalau dia bermaksiat dan tidak menghalalkan keluar atau punya akidah yang jauh menyimpang, ya kita lihat dulu nanti sampai akhir umurnya, ya akhir umurnya gimana? Kalau dia kembali tobat, ya insya Allah masih benar. Tapi kalau sampai dia bertahan sampai mati, ya mungkin nasabnya salah, karena konsekuensinya itu kata Imam Nabhani, konsekuensinya seperti itu. Kalau dia durriyah, ya dia pasti lurus. Dosa bisa, tapi tetap berlaku hukum syariat, jangan salah. Ya, hukum syariat tetap berlaku. Ya, kalau dia enggak puasa ya dosa, kalau dia utang ya bayar, ya, hukum syariat dia berlaku. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Ila an qala bab zawj, az-zawju, sampai ke zauj. Sekarang suami, calon mempelai laki-laki. Ya, yustaratu fi zawji al-ikhtiyar wa dzukurah yaqinan. Disyaratkan untuk laki-laki waktu menikah itu, gitu ya, al-ikhtiyar. Apa itu? Kerelaan. Ikhtiar. Tidak ada paksaan. Ya. Dia tidak ada paksaan. Ikhtiar.
Jadi kalau orang nikah terpaksa ya nggak boleh. Ya, tapi terpaksa itu harus ada qarinah, ada bukti penguat, begitu. Ya, kalau orang sudah mau, tapi nyebut qabil itu tazwijah sampai selesai kemudian kenapa kamu? Saya terpaksa, saya takut. Nah, dosa, berarti bohong gitu. Ya, ikhtiar itu benar-benar dia sukarela, kerelaan, gitu ya. Kemudian yang kedua laki-laki dzukurah. Kalau suami harus laki-laki asli. Begitu ya, harus benar-benar laki-laki. Tidak boleh setengah laki-laki, gitu ya. Dia harus laki-laki. Ya. Yakinan. Yakin? Ya. Harus yakin. Kemudian ta'yin. Ya. Ta'yin itu ditentukan siapanya gitu. Kalau seperti orang menikah yang mengatakan saya nikahkan kamu dengan salah satu gitu ya. Atau saya nikahkan antum berdua gitu. Dengan anak siapa? Nah, itu nggak boleh. Karena itu atau salah satu di antara kalian. Ini semua nggak boleh. Jadi ada ta'yin, yang mana yang ditentukan. Makanya dalam akad kadang-kadang sering kita dengarkan para ulama atau habaib kalau menikahkan ya fulan bin fulan hadza, itu ta'yin. Kalau salah nama, salah binnya hadza, yang penting hadza ini orangnya. Gitu. Kan kadang-kadang begitu ya. Di sini namanya apa, nanti masuk ke kampung namanya lain lagi. Begitu kan? Namanya banyak. Gitu. Waktu dinikahkan ini bukan nih. Gitu. Nah, kalau dengan hadza selesai, itu ta'yin namanya. Ya fulan bin fulan hadza uzawwijuka atau zawwajtuka wa udah cukup. Begitu. Ya. Wa ilmuhu bismil mar'ah. Ya, dia harus tahu nama perempuan yang mau dinikahkan. Au ainiha. Bismillah au ainiha. Nah, ini perempuan yang mana? Dia tahu fisiknya ini namanya fulan, itu yang biasa bawa kopi atau apa, sampai dia tahu fisiknya ini perempuan yang ini. Nama atau fisiknya. Nama lupa tapi fisik yang dituju adalah itu, cukup. Begitu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin, itu zaman dulu mungkin begitu ya, dinikahkan yang mana ini apa ya, nggak ada. Orang sekarang belum nikah udah kemana-mana ya, belum nikah sudah sampai rembulan dah ya, udah bolak-balik ke matahari, ke bulan, ada ya, udah jalan kemana-mana, cuma baru tukar cincin ya, tukar cincin sudah dianggap itu halal, dibawa pergi kemana-mana. Alasannya sambil mempelajari akhlaknya. Ya salam. Dipelajari akhlaknya. Itu lumayan kalau masih tukar cincin. Sekarang nggak terjadi apa-apa. Anak orang bagaimana pelajari akhlaknya? 3 bulan, setahun nggak cocok, ya, akhlaknya nggak bagus. Dia nggak bagus juga. Ya, bagaimana dia mendekati perempuan bukan mahramnya kemana-mana itu ya. Jadi aturan Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Ya. Jadi wa alla yakuna muhriman, dan tidak dalam keadaan muhrim. Sama berarti kemarin wali ya, wali tidak boleh muhrim, gitu ya. Tidak boleh dalam keadaan haji dan umroh. Begitu juga apa? Begitu juga suami nggak boleh dalam keadaan dia haji, gitu. Waktu haji dia ketemu jodohnya, kemudian minta dinikahkan, nggak bisa. Itu harus diselesaikan dulu hajinya. Ya, wala yakuna muhriman bihajjin au umrah. Tapi kalau selesai haji, udah cukup. Atau selesai umrah, cukup. Ya, bihajjin au umrah. Kemudian berikutnya adalah wa adamul mahramiyah bainahu wa bainaz zaujah. Tidak ada mahramiyah.
Nah, mahramiyah itu persaudaraan yang mahram seperti adik, kakak, beradik nggak boleh. Ya, itu dijaga. Dulu yang melakukan itu adalah orang-orang Persia. Ya, orang Persia begitu dia melakukan. Tapi setelah datangnya Islam ditiadakan, diingatkan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kakak, adik. Ya, dari ketatnya begitu ya. Itu dari ketatnya orang menyebutkan begitu, sampai-sampai para fuqaha, tolong dikoreksi, kalau misalnya ada satu kampung, misalnya kampung di sini nih, kampung atau di kampung mana lah begitu ya, kemudian dia pernah dengar bahwa bapaknya pernah menikah begitu di situ dan punya anak perempuan, artinya memungkinkan begitu di situ itu ada saudaranya begitu ya, ada saudaranya di situ tapi nggak ketahuan yang mana begitu ya. Nah, ini disebutkan dilarang orang tadi, kecuali yang tahu pasti gitu ya. Ternyata di kampung itu memang ada beberapa orang yang majhul gitu, majhulul hal, majhulatul hal ya, nggak ketahuan nih siapa ini begitu. Itu tidak diperbolehkan semuanya ya. Ya, ada orang yang nggak ketahuan di sini ada berapa perempuan 3, 4, 5, maka 5-5-nya tidak diperbolehkan, ditakutkan nanti itu salah ya. Artinya dijaga sampai seperti itu, nggak main-main begitu ya. Bagaimana kalau orang yang nggak mengerti ini terjadi ya, terjadi ya putus ya. Ada orang nggak ngerti kalau itu saudaranya sampai punya anak bahkan ya, sampai punya anak baru ketahuan kalau itu saudaranya, gimana? Ya, kalau dia patuh pada agama ya sudah, ya nggak boleh sudah. Ya, dia nggak ngerti, benar-benar dia nggak tahu, putus pernikahannya. Ya. Bi an la yakuna minal muharramat alaihi ala ta'bid. Muharramat ala ta'bid ini yang diharamkan selamanya. Ya, au min jihatil jama', atau digabung. Jadi yang diharamkan menjadi mahram selama-lamanya atau dengan cara menggabung. Apa itu yang menggabung? Nggak boleh, seperti contohnya mertua ya, kholah misalnya begitu. Perempuan dinikahi, kemudian orang melihat bibinya, dinikahi juga bibinya. Itu nggak boleh itu. Ya, itu yang tidak diperbolehkan ya. Walau an yuwakkila ghairahu fi qabulin nikah lahu. Nanti dijelaskan ini siapa yang alat ta'bid itu, atau min jihatil jama' ya. Yuwakkila ghairahu fi qabul nikah. Ini bab lain lagi. Ini keterangan lain lagi di bagian akhir. Dan bagi suami diperbolehkan mewakilkan orang untuk menerima nikahnya gitu. Ya. Misalnya dia takut grogi lihat orang banyak, dia nggak bisa, misalnya diwakilkan orang, kan ada walinya bisa mewakilkan ya, walinya bisa mewakilkan, bisa juga si suaminya. Saya nggak berani, kamu yang gitu. Nanti dia, saya terima pernikahannya untuk fulan, ya, jangan diambil sendiri. Ini wakilnya bahaya ini ya, kalau diterima sendiri kan ya begitu. Ya, wakil fi qabulin nikah lahu. Ini banyak terjadi, seperti orang menginginkan untuk mengambil berkah misalnya begitu. Dinikahkan oleh habaib yang ada di Mekah, di Madinah begitu. Nah, dia bisa mewakilkan orang yang di sana untuk menerima. Ya, boleh itu. Tapi nggak populer ya. Nggak biasa di sini ada orang yang ya mewakilkan untuk menerima pernikahan, itu jarang. Atau contohnya ini. Oh, ini. Contohnya misalnya ada di sini orang mau menikah. Dia ini siapa namanya? Satu sebut namanya itu. Oh, Agung. Jangan Agung. Ini menikah beneran. Yang enggak ini, ya. Siapa? Mana? Duta. Namanya itu Duta. Ente senang hari ini? Alhamdulillah. Ya.
Misal duta mau menikah, dia lihat, saya ini kalau kerumunan orang banyak takut, gemeter, begitu. Walaupun kalau sendiri berani, ya. Tapi kalau dia banyak orang enggak, dia wakilkan ke Ustadz Abdul Latif untuk menerima pernikahan. Boleh. Jadi itu ada buka jasa juga ya, jasa gitu, menerimakan nikah. Boleh. Walahu, boleh. Zaud, ini zaud. Itu boleh mewakilkan kepada, kalau inti percaya, gitu. Paham? Iya. Kalau percaya, kalau dipercaya ya, nanti diterima sendiri mobil itu. Begitu. Habib, menyambung tadi, kalau seandainya ada seseorang menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan tersebut adalah bekas istri ayahnya, sampai terjadi sampai punya anak, nasib anak hasil daripada salah tersebut, andai itu mendapatkan anak perempuan, apa kepada hakim apa gimana Habib nanti pernikahan anak tersebut? Nasabnya atau apa yang ditanya? Nasabnya. Kalau kata tadi kan setelah tahu bahwasannya tahu bahwa itu adalah putus langsung kali mertuanya itu. Iya. Mantan istri ayahnya. Iya, dia punya semua pernikahan yang kita anggap sah, fasid, tapi kita nggak mengakan atau pelakunya itu tidak merasa berzina, dia nggak tahu. Tentu punya anak baru kasih tahu, dia tetap punya nasab. Dia punya nasab ke bapaknya. Ya, tetap dia punya nasab ke bapaknya itu, ya. Tapi pernikahannya nggak boleh, udah putus, nggak boleh dilanjut. Pernikahannya tadi nggak boleh dilanjut. Jadi semua pernikahan yang dianggap gitu ya, yang dianggap sah, tapi nggak tahu dia seperti itu, dia nggak tahu ini walinya bukan atau apa, semua nasabnya nggak ngaruh, tapi pernikahannya yang bermasalah, begitu. Ya. Al-muharramatu ala ta'bid, ya, al-muharramat yang mahramiyah tadi, ya, ala ta'bid yang selama-lamanya, nggak bisa jadi halal selamanya, ya. Sab'un minan nasab, 7 dari nasab, madkurat fi qouli ta'ala, ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu kalian, wa banatukum, dan putri-putri kalian, ya, wa ikhwanukum wa akhawatukum, berarti saudari, ammatukum, amat saudari bapak, bibi dari bapak, ammah, ya, khalatukum, bibi dari ibu. Kalau di sini dibedakan ya, apa? Sama aja ya. Bibi dari bapak sama bibi dari ibu, ya, itu haram, ya. Wa banatul akh, keponakan, wa banatul ukhut, keponakan dari laki-laki, keponakan dari perempuan. Itu alat ta'bid. Alat ta'bid itu haram selamanya, nggak bisa lagi dicoba-coba diatur-atur supaya jadi halal, misalnya naudzubillah min dzalik. Nah, itu tetap itu mahram alat ta'bid, ya. Wa sab'un minar radha. Nah, yang 7 dari radha, saudara sesusu, nanti dijelaskan di radha juga, nah ada babnya ya. Wa sab'un minar radha wa hunna al-um, ibunya, ya, al-um, ya. Ibu yang menyusuinya, ya, ada 5 kali, yang penting sampai 5 kali udah. Kalau 2 kali belum, ya, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan 5 kali. Wal bint, ya, anak, ya. Kemudian wal ukhud. Jadi kalau ibunya punya anak, ya sudah, nggak boleh. Ukhud juga saudara daripada tadi, ya, kan dia punya anak, berarti dia ukhtuh, berarti jadi apanya? Jadi saudarinya. Nah, ini juga tidak boleh. Wal ammah berarti dari mana kalau ammah itu? Bapaknya sahibul laban itu,
ya, bapaknya. Jadi ibu menyusui anak orang, begitu ya. Ibu ini menyusui anak orang, kemudian si ibu tadi punya suami kan? Kalau anaknya ini tadi perempuan sama suaminya, nah itu seperti anak, gitu, ya, seperti anak. Nah, suami tadi ya, suaminya ya, berarti ammah ya. Ammah itu siapa itu? Ammah daripada suaminya, betul? Ya. Wal ammah, wal khalah. Maksud khalah berarti saudara daripada ibu itu tadi yang disusuinya, gitu ya. Wa bintul akh, ponakan. Seperti jadi rodok itu seperti saudara asli, nggak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Wa bintul ukhud minar rodok. Bintul ukhud minar rodok. Kalau dia mempunyai saudari lagi gitu. Ini laki-laki, gambarkan laki-laki dulu. Yang menyusui ini laki-laki. Begitu. Ya, yang menyusui laki-laki kemudian punya saudara sesusu, baik itu dibawa langsung atau menyusui. Nah, itu nanti dia menjadi tidak diperbolehkan, bukan mahram, berarti nggak boleh juga deh menikah, ya, karena ibunya satu, air susunya satu, maka dia tidak diperbolehkan menikah, ya, itu minar rodok. Wa arbaun, kemudian yang empat, wa arbaun bil musaharah. Musaharah ini bisa karena pernikahan. Dari mana? Ya, bil musaharah. Wa hunna ummu zaujah. Ya, hunna ummu zaujah, mertua perempuan. Iya, mertua perempuan itu nggak bisa, ya. Wa bintu zaujah, ya, anak putri daripada istri, berarti anak istri itu nggak boleh juga, ya. Itu jadi musaharah, dia nggak bisa dinikahi lagi, anak daripada istri, ya. Idza dakhala bil bedanya itu aja. Idza dakhala bil kalau dia sudah kumpul dengan ibunya, itu dia nggak boleh anaknya. Nah, nanti di sini ada bedanya, ya. Anda teruskan dulu, berapa? Dua ya. Yang ketiga zaujatul ab, berarti zaujatul ab apa? Mertua, ya, zaujah al ab, gitu. Iya, maaf, ibu tiri, afwan. Zaujatul ab ibu tiri, ya, ibu tiri. Wa zaujatul ibn, menantu, ya, wa zaujah al ibn, menantu berarti istri daripada anak. Nah, ini tidak bisa. Nah, di sini ada bedanya antara mertua anak dengan ibu, itu bedanya. Misalnya begini, seorang mau menikah, dia mau menikah dengan seorang wanita, sampai di rumah itu atau di tempat yang dia mau meminang, tiba-tiba dia senang begitu, ya, kepada anaknya, nggak jadi ibunya, iya, nggak jadi ibunya, ya, memang jodohnya di situ, iya kan, nikah kan jodoh. Kalau ibu tadi atau bahkan sudah dinikah, afwan. Kalau tadi kan baru meminang, ya, tapi ini sudah dinikah, ibunya tiba-tiba dia lihat anaknya, iya, lihat anaknya, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Sudah kumpul atau belum kumpul? Ya, kalau yang menikah sekarang kebalikannya, kalau dia menikah kepada anaknya, begitu ya, cukup dengan menikah saja, akad saja, kumpul atau nggak kumpul, nggak boleh lagi kepada ibunya. Tapi kalau pada ibunya, dia kalau setelah kumpul baru boleh. Tapi kalau baru diakad ibunya, belum disentuh, dia lihat anaknya, saya pilih anaknya aja,
Misal begitu, ya. Karena pernah terjadi orang itu justru lihat anaknya akhirnya dia pilih ibunya. Nah, dia memang jodohnya ya. La yastami'u ithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Udah ditentukan, memang takdirnya sama yang di sana, yang di sana. Begitu, ya. Wa insafal. Udah. Ini muharramat alat ta'bid. Ya, yang diharamkan selama-lamanya. Ya. Dari nasab, dari rodok, dari musaharah, dari pernikahan. Itu. Habib, mertua perempuan, ibu dari istri kita kan haram, artinya mahram. Kalau mertua kita meninggal, mertua perempuan meninggal, kemudian menikah mertua laki kita dengan perempuan yang baru, apakah tetap juga mahram dengan kita? Enggak dong. Enggak. Jadi sama mertua, kemudian mertua menikah lagi dengan orang lain, bukan daripada anaknya itu maksudnya. Ya, jadi mertua perempuan kita meninggal, nikah lagi nih mertua laki kita dengan perempuan yang baru. Ya. Berarti punya mertua baru lagi kan gitu. Apakah ana dengan menantu tiri gitu, begitu kan? Begitu. Menantu tiri, enggak. Itu bukan. Ya. Bukan mahram. Bukan mahram. Ya, dia batal wudu. Dia bukan mahram. Gitu. Ya. Ada lagi? Udah jangan tanya ya, nggak usah tanya aja. Karena orang bahagia itu biasanya nggak banyak tanya. Ilaik ya Rabbi ya alim bidhati sudur. Ilaika ya Rabbi ya man luh tasirul umur. Ilaika ya Rabbana antal aful ghafur. Ilaika bahril kisal mukhtar badril budur. Muhammad at-Tuhri nuruh tamas kulla nur wa birradiyyi alladhi yasqi syarab at-tahur ghadan minal haud يوم البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول الصبور وبالحسن ذي زهيد في ملك دار الغرور وبالحسين الذي غدر به أهل الفجور شهيد بالطاف فائز بالرضا والسرور وراح قاتله يدعو
في لظاب الثبور نسألك بهلي الكساء يا ربي تكفي الشرور نسألك بهلي الكساء يا ربي تكفي الشرور وانزل لنا الغيث يسقي النخل يسقي الذبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل مال قمري سجع في الوكور وكل ما سار حادين قصد طيبة يزور صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب وأن الله يتقبل صيامنا ركوعنا سجودنا تلاوتنا وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في الاستغفار وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب لي من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.